Abang tadi bilang agama kami mencuri di agama abang. Iya. Loh, kalau mencuri kenapa abang nggak mau tuntut? Agama kami bukan agama tuntut-tuntut. Kami hanya berarti menyadarkan kalian supaya kalian tahu bahwa kalian itu sabar, Bang, mencuri. sabar. Di mana ada pencuri harus dilaporkan, Bang. Saya kasih kamu edukasi. Apakah kasus pencurian agama ini terjadi setelah Indonesia ada atau sebelum Indonesia ada? Kapan terjadi pencuriannya itu? Terjadi sebelum Indonesia ada atau sudah Indonesia ada? Sebelum Indonesia ada. Berapa masa kadaluarsa pencurian? Berapa? Coba. Gimana sih kamu itu? Katanya kau ngomong hukum. Yang ketawa, Bang. Anda justru Katanya tahu ngomong apa. hukum. Hebat sekali. Ujian kuliah hukum ini di kuliah edis tentang hukum. Mari kita simak debat seru dan menarik mereka berikut ini. Daeng Ical. Halo Daeng Ical. Halo, Bang. Muslim ya? Iya. Oke, baik. Silakan Daeng Ical. Abang tadi bilang agama kami mencuri di agama abang. Iya. Loh, kalau mencuri kenapa abang nggak mau tuntut? Ayo tuntut sekarang di kepolisian. Kenapa? Agama Islam pencuri. Kenapa harus dituntut? Pencuri. Agama kami bukan agama tuntut-tuntut. Kami hanya berarti menyadarkan kalian supaya kalian tahu bahwa kalian itu sabar, Bang, mencuri. sabar. Di mana ada pencuri harus dilaporkan, Bang. Di negara kita, negara hukum, pencuri itu harus dihukum. Loh, abang kok nggak mau laporin agama Islam? Masalahnya hakimnya Islam, polisinya Islam, jaksanya Islam. Gimana? Coba kalau hakimnya Kristen, polisinya Kristen, jaksanya Kristen, pasti dah tok pencuri. Gitu loh. Logikanya gitu, Bang. Pencuri itu kan salah. Toh kenapa nggak dilaporin? Kenapa umat Islam ini nggak dipenjarin semua di Indonesia? Ini biar saya kasih kamu edukasi. Apakah kasus pencurian agama ini terjadi setelah Indonesia ada atau sebelum Indonesia ada? Saya tanya dulu. Tadi kau gagah sekali mengatakan kau salah. Kalau kau dapati itu pencurian, itu pelanggaran, laporkan. Sekarang kau kutanya balik, macam orang lupa ingatan. Kutanya sekarang, gue dengar. Kapan terjadi pencuriannya itu? Terjadi sebelum Indonesia ada atau sudah Indonesia ada? Sebelum Indonesia ada. Nah itu peristiwa apa yang digunakan coba? Berapa masa kadaluarsa pencurian? Berapa? Coba. Gimana sih kamu itu? Katanya kau ngomong hukum. Yang ketawa, Bang. Anda justru Katanya tahu ngomong apa. hukum. Iya. Hukuman yang diancam di atas misalnya 5 tahun, itu masa kadaluarsanya itu 18 tahun. Saya bacakan ya. Macam-macam ini, tergantung ancaman pidananya ya. Pelanggaran atau kejahatan yang dilakukan dengan percetakan, kadaluarsanya 1 tahun. Kejahatan yang diancam dengan pidana kurungan atau pidana penjara paling lama 3 tahun, kadaluarsanya 6 tahun. Itu pasal berapa, Bang? Ini hukum acara pidana. Pasal Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Nih ya, Pasal berapa, Bang? sabar ya, saya bacakan. Ya. Kau nggak tahu pasal berapa? Kau yang kayak gini masih kau tanya. Berarti memang kau botolmu gak karu-karuan. Betulmu juga, Oke, Bang. nih saya bacakan ya. Masa kau tanya pasal berapa? Yang kayak begini ini udah makanannya anak sekolah hukum. Kok kau tanya pasalnya? Di dalam ketentuan KUHP yang lama, ini kan udah ada yang baru kan, memang kemarin kan sudah diundangkan yang baru kan. Nah ini
Misalnya nih, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 mengenai adanya macam kadaluarsa nih. Sekarang ya, Pasal 136 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Kewenangan penuntutan dinyatakan gugur karena kadaluarsa apabila setelah melampaui 3 tahun untuk tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 1 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 3, setelah waktu 6 tahun untuk tindak pidana yang diancam penjara 1 tahun dan paling lama 3 tahun, setelah melampaui waktu 12 tahun untuk tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 3 tahun dan paling lama 7 tahun. Setelah melampaui 18 tahun untuk tindak pidana yang diancam di atas 7 tahun dan paling lama 15 tahun. Dan setelah melampaui 20 tahun untuk tindak pidana yang diancam dengan pidana paling lama 20 tahun atau penjara seumur hidup atau pidana mati. Sekarang saya tanya sama kamu. Ini pencurian masuk kategori diancam dengan pidana yang 5 tahun. Dan itu kalau yang 5 tahun itu masuknya dia yang 12 tahun kadaluarsa. Setelah 12 tahun itu udah penuntutan hilang. Contoh biar kau tahu. Misalnya motormu hilang, dicolong sama si Udin. Ini kejadiannya 12 tahun yang lalu. Percuma kau laporkan karena kewenangan penuntutan itu udah hilang, hapus. Karena tindak pidananya sudah kadaluarsa. Sekarang kau bilang begini, kau laporkanlah ini yang Islam mencuri agama ini. Itu kan kejadiannya sudah ribuan tahun yang silam. Kau suruh lagi mau nuntut apanya? Terus saya pakai Lagi pula ini pencuriannya bukan pencurian barang. Ini pencuriannya pencurian konsep-konsep teologis. Nah, pencurian konsep-konsep teologis ini nggak ada aturan hukum yang jelas. Terus kalau begitu KUHP di Indonesia, loh kenapa abang masih menuduh pencuri? Duh, kok nggak nyambung? Kalau sudah kadaluarsa, sudah tidak bisa dituntut, gitu kan bang? Nah, kalau sudah tidak bisa dituntut, kenapa abang mengatakan lagi pencuri agama kamu? Loh, kenapa pencuri atau tidak pencuri itu dikatakan harus kadaluarsa atau tidak? Contoh begini, si Mahmudin mencuri 12 tahun yang lalu. Yang hapus, yang gugur itu kewenangan pentuntutan. Kalau cap pencuri itu masih bisa disematkan, gimana kalau itu? Cap pencuri itu masih bisa. Bang, berarti masih bisa dituntut. Gimana sih ini orang ini? Aduh, pantesan kau masih Islam ini orang ini. Aduh, saya tanya bang, abang Apanya? sekarang di mana ini? Tempat tinggalnya? Mau ngapain? Takut. Kok takut? Nggak takut saya. Takut. Cuman mau ngapain? Percuma. Kau pun nggak bisa kesini. Berarti abang cuma beraninya di situ. Coba abang, saya di sini, tempat tinggal saya di sini. Mau jadi teroris. Bang, itu berarti abang jelas orangnya. Saya di Amerika, saya di Amerika Serikat. Nah, di Amerika Bisa tinggal di bisa mana? kau kesini? Nggak bisa kau kesini. Enggak. Terus ngapain kau tanya-tanya saya di mana? Itu kan harus jelas bang. Anda itu siapa, tempat tinggalnya di mana. Jangan pakai nama samaran. Ini nama saya nih. Nama saya beneran ini. Ini bukan samaran. Edis TV ya? Nama saya memang Edis nama saya. Berarti bukan Edis TV. Edis saja. Iya, TV itu kan nama channel. Kalau namanya asli namanya Edis. Tapi namamu disambungkan dengan nama samaran. Jadinya Edis TV. Bukan nama Betul loh. samaran, nama channel. Bapak Ibu Saudara, kalau di dalam cuplikan video yang sudah saya tunjukkan, saudara kita Edis membuat pernyataan bahwa Ujlim mencuri konsep-konsep teologi dari Alkitab. Saya
tidak sejauh itu menyimpulkan demikian. Tetapi memang fakta yang tidak bisa dibantah. Ada banyak kemiripan, bukan kesamaan, antara kitab suci saudara kita Ujlim ini dengan kitab suci Kristen, yaitu Alkitab. Baik itu terkait dengan tokoh Adam, Abraham atau Ibrahim, Musa, Miriam atau Maryam, termasuk juga Isa yang merupakan nabi bagi mereka, dan tentunya Yesus yang dipercaya orang-orang Kristen sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kemiripan itu adalah sesuatu yang tidak bisa dibantah. Bahkan sampai ada dari saudara kita Ujlim bernama Profesor Munim Siri mengatakan ada begitu banyak narasi dalam Al-Quran yang kelihatannya ada kemiripan dengan narasi yang ada dalam Alkitab. Tetapi kalau terkait dengan semangat Edis TV yang mengatakan bahwa Ujlim mencuri konsep-konsep teologi dari Kristen, tentu saya tidak sampai sejauh itu menyimpulkannya. Yang jelas ada hal yang perlu kita soroti serta kita perhatikan. Ketika ada diskusi atau debat antara seorang Ujlim yang mana dia mengaku sebagai seorang yang sudah belajar hukum berdebat dengan Edis, kelihatannya Edis lebih dominan memberikan pengertian pemahaman hukum dibanding dengan saudara kita Ujlim yang mengaku belajar hukum ini. Ada beberapa kali saudara kita Ujlim ini meresponi menanggapi Edis, tapi kelihatannya pola pikir yang dibangun oleh Edis tidak bisa dicapai, dimengerti dan dipahami oleh saudara kita Ujlim ini, karena berulang-ulang diluruskan, dibantah, sekaligus dibuka hati pikirannya oleh Edis. Saya sangat salut dengan saudara kita Edis ini, oleh karena beliau bukan seorang sarjana atau master atau doktor dalam hukum, tapi ternyata wawasannya begitu luas. Bahkan sangat jelas terlihat saudara kita Edis ini menuntun dan mengajari saudara kita Ujlim yang mengaku belajar hukum ini dari Edis. Salut, luar biasa. Tetapi terkait tadi dengan adanya topik pembicaraan yang mengarah kepada di mana alamat dari Edis, menurut saya ini sesuatu yang kurang etis untuk ditanyakan, karena biar bagaimanapun masing-masing kita punya privasi. Apalagi kalau sampai mendesak lawan bicara kita untuk memberikan informasi yang terkait dengan privasi orang tersebut. Dan kelihatannya kesan yang muncul, saudara kita Ujlim ini mencoba untuk menggolkan satu target tertentu, yaitu bagaimana reaksi Edis ketika sampai ketahuan di mana alamatnya. Tetapi Edis begitu lantang menjawab, tidak takut kepada apapun. Tetapi memang realita kenyataan yang sering terjadi. Misalnya seperti saudara kita Rudi Simamora, anak Batak. Beliau diketahui oleh halayak ramai di mana tinggal. Dan kita tahu apa yang sedang terjadi dengan beliau sekarang. Sedang berhadapan dengan hukum oleh karena pernyataan-pernyataan yang dia buat di dalam kontennya. Beliau harus siap untuk mempertanggungjawabkan
apa yang dia nyatakan secara publik.